Dari rekaman kamera CCTV yang terpasang di sebuah warung kopi 11 di Jalan Raya Dukuh Zamrud, Pedurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi, terlihat sekelompok kawanan geng motor berusia belasan tahun melakukan aksi pencurian sepeda motor milik karyawan warung kopi. Setelah memantau situasi, salah satu pelaku langsung menggasak sepeda motor yang terparkir di depan warung. Hanya hitungan menit, sepeda motor berhasil digasak. Di tempat terpisah, aksi serupa pun terjadi. Kali ini menimpa salah satu jemaah masjid Jami Al-Abror yang sedang melaksanakan sholat subuh di Kampung Rawa Bambu, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Para pelaku masuk memanfaatkan kondisi jemaah yang sedang khusyuk melaksanakan ibadah sholat subuh untuk beraksi. Dia baca doa di sini, pas letak langsung ngisi kotak. Dia lupa kunci di tang motor. Kini para pelaku yang sudah teridentifikasi dalam pengejaran petugas Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Di Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayah melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad pria ditemukan warga Mengambang di sungai di Bantul, Yogyakarta. Saat diperiksa tim medis ditemukan sejumlah luka di bagian wajah, dada, dan kepala. Sesosok jasad pria ditemukan mengambang dalam posisi tengkurap di bantaran Sungai Oya, tepatnya Dusun Donggongan, Sriharjo, Imogiri, Bantul. Jasad tersebut ditemukan pertama kali oleh seorang pemancing dan selanjutnya dilaporkan kepada warga setempat dan kepolisian. Petugas gabungan dari relawan dan PMI kemudian mengevakuasi jasad dari sungai tak jauh dari jembatan Siluk Imogiri, Bantul. Saat diperiksa, tim Inafis dan dokter puskesmas Imogiri ditemukan beberapa luka pada kepala dan wajah serta lebam di bagian dada. Dari scan sidik, jari, dan kartu identitas yang ditemukan di celana jasad, diketahui korban bernama Ronadi, berusia 56 tahun, warga Ngaran, Srihardono, Pundong, Bantul. Kita menemukan adanya beberapa luka di daerah wajah dan kepala. Dan luka itu masih baru, masih jarah ya. Kemudian juga ada luka memar di daerah dada. Selain itu tidak ditemukan tanda-tanda adanya patah tulang atau luka-luka yang lain. Diperkirakan korban meninggal antara 3 hingga 8 jam sebelum ditemukan. Kasus penemuan jasad ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Di Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Dituntut masalah motor rusak usai digunakan, juru parkir di kawasan alun-alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, menusuk 2 pria dengan pisau lipat. Pelaku tak terima saat korban mengambil foto saat proses mediasi. Polisi menangkap pria berinisial S, 38 tahun, warga Kapanewon, Wates, di daerah Giwangan, Yogyakarta. Pria yang berprofesi sebagai juru parkir di kawasan alun-alun Wates ini ditangkap karena menganiaya 2 pria dengan senjata tajam. Peristiwa itu terjadi saat 2 pemuda protes karena sepeda motor mereka rusak setelah dipakai pelaku. Upaya mediasi berakhir cekcok karena salah satu korban memotret pelaku S dengan kamera ponsel dan mengirimkannya ke istri S. Terima, pelaku langsung mengeluarkan pisau lipat dan menyerang kedua korban. Kembali menyerang korban 1 dan berhasil menusuk pada bagian perut sebelah kiri korban 1. Kemudian tersangka melarikan diri dari tempat kejadian. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilaksanakan penanganan medis lebih lanjut. Pelaku dan korban sebelumnya sudah saling mengenal dan ada perselisihan dengan keluarga korban. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar kelas 10 sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban bullying kakak kelasnya. Korban sempat alami pengeroyokan hingga alami luka patah di bagian rahang. AA
Pelajar kelas 10 SMK Negeri 1 Cikarang Barat ini hanya bisa terbaring lemas usai menjadi korban bullying oleh kakak kelasnya. Korban mengalami patah di bagian rahang usai dianiaya oleh 13 orang kakak kelasnya. Kini, korban telah menjalani tindakan operasi, pemasangan pen, hingga korban belum bisa beraktivitas. Dan sementara asupan makanan hanya melalui selang. Aksi bullying ini terjadi pada 2 September lalu. Korban mendapat tindakan bullying oleh 13 orang kakak kelasnya di sebuah lapangan sekolah. Korban dianiaya hanya karena melanggar aturan yang dibuat oleh kakak seniornya. Dari 10 orang lapangan, mereka itu diposisikan ke jongkok, terus kepalanya itu menghadap ke langit. Nah, di situ mereka dipukul itu, dijongkokin 2 orang, dipukul itu dikejar. Jadi setiap satu orang itu pukul kurang lebih 8 sampai 10 kali. Nah, itu bergantian. Orang tua korban menyayangkan pihak sekolah tidak kooperatif seakan menutupi kejadian yang diderita anaknya. Orang tua korban sudah membuat laporan polisi dan berharap para pelaku segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Sementara pemirsa, seorang dosen terlibat cekcok dengan tetangganya di Malang, Jawa Timur. Dalam video yang beredar, dosen berguling-guling di tanah saat berseteru dengan tetangganya. Viral di media sosial, seorang pria yang mengenakan sarung terlibat perdebatan dengan seorang pria di Malang, Jawa Timur. Saat beradu argumen, pria yang merupakan dosen ini lalu jatuh. Tak hanya itu, dia juga berlari dan kembali menjatuhkan diri di tanah. Ini kan jalan umum. Apa? Pria bersarung itu merupakan dosen di salah satu universitas di Malang. Dan perseteruan terjadi karena diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal, pengerusakan mobil, dan pengerusakan batas tanah. Yang pertama ada kasus pelecehan seksual, yang kedua ada pencemaran nama baik saya pribadi, yang ketiga ada pemblokadaan jalan yang pengerusakan beberapa mobil saya. Sementara itu, dosen yang viral tersebut menyanggah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Dirinya juga telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada universitas agar fokus menyelesaikan kasus ini. Saya nulis surat kepada atasan saya bahwa saya mundur sampai ini selesai. Agar supaya apa? Kalau ada hal-hal yang mungkin diperlukan dari saya tidak terikat oleh jam ngajar lagi. Meski demikian, kedua pihak ingin segera menemukan solusi damai, lantaran keduanya merupakan tetangga yang rumahnya berdempetan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Aksi seorang pria mencuri odong-odong di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten terekam CCTV. Pelaku seorang diri beraksi pada malam hari saat situasi sekitar sedang sepi. Mirisnya, pelaku ternyata merupakan karyawan dari sang pemilik odong-odong. Tak hanya itu, dari hasil penelusuran korban, pelaku mencuri odong-odong miliknya karena terlilit utang piutang. Di luar dugaan saya ya, karena selama ini sih saya sih istilahnya nggak ada masalah pribadi sama dia gitu kan. Nah setelah saya pikir ini ke belakang, nggak taunya si pelaku ini tuh punya pelilit utang. Nah mungkin kemungkinan sih dia bingung buat balikin utang-utangnya, mau pakai cara gimana, nah ujung-ujungnya ya bawa odong-odong saya. Sementara itu, meski telah menjadi korban pencurian, korban tidak melaporkan peristiwa yang menimpanya ke polisi. Lantaran barang-barang miliknya sudah kembali berhasil ditemukan meski sudah dijual oleh pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Seorang pria ditangkap polisi karena menyimpan, mengedarkan, dan membelanjakan uang rupiah palsu jutaan rupiah di Pemalang, Jawa Tengah. Tersangka diduga mendapatkan uang palsu dengan cara membeli melalui platform media sosial.
Jajaran Satreskrim Polres Pemalang menangkap seorang pria berinisial M, warga Comal, Pemalang, saat mengedarkan uang palsu. Sejumlah barang bukti itu diamankan, di antaranya 24 lembar uang palsu nominal Rp50.000 dan 5 lembar nominal Rp100.000. Ia sudah 2 kali melakukan pembelian. Yang pertama, uang palsu senilai 1,5 juta rupiah yang dibelanjakan di pertokoan dan warung makan di wilayah Comal, Kabupaten Pemalang. Kemudian, ia kembali memesan dari penjual yang sama uang palsu sebesar 1,7 juta rupiah, termasuk bonus Rp200.000. Tersangka ini dengan menggunakan uang asli Rp500.000 nanti akan dapat uang palsu Rp1.500.000. Dengan setelah mendapatkan COD, kemudian tersangka ini termasuk untuk membelanjakan atau membeli sesuatu makanan atau barang yang ada di wilayah Comal dengan harapan membayar dengan uang palsu, namun dapat pengembalian uang asli. Atas perbuatannya, tersangka dijerat tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, 6 pengoplos gas subsidi 3 kg ditangkap Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Para pelaku memasarkan tabung gas hasil oplosannya secara online di rumah indekos di kawasan Jakarta. Sementara polisi menggerebek sebuah rumah pengoplos gas LPG di Goa, Sulawesi Selatan. Enam orang pelaku pengoplosan gas 3 kg bersubsidi ditangkap di rumahnya masing-masing di kawasan Jakarta Utara oleh unit Reskrim Polres Pelabuhan Jakarta Utara. Para pelaku berinisial IR, BK, FS, NT, HT, dan AA ini melakukan pengoplosan gas 3 kg ke tabung gas portable sejak 2024 dan dijual secara online dan juga ke rumah kos-kosan seharga Rp15.000. Untuk setiap tabung, pelaku bisa meraup untung hingga Rp190.000. Selain ilegal, pelaku juga mengurangi takaran isi yang tertera di kaleng gas portable. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti ratusan kaleng gas portable, gas 3 kg, selang regulator, timbangan, serta sejumlah handphone. Dengan 5 LP, jadi 6 tersangka ini masing-masing juga adalah kelompok yang berbeda-beda. Kita mengamankan dengan cara melakukan penyelidikan dan juga mengamankan para pelaku. Kelima pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 6 tahun kurungan penjara. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Polisi dari Satuan Intelkam dan Satreskrim Polres Goa langsung menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat praktik pengoplosan gas LPG 3 kg ke tabung gas non-subsidi di Kompleks Perumahan Bumi Batara, Mawang Permai, di Kelurahan Mawang, Bontomaranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Polisi menemukan puluhan tabung gas non-subsidi yang telah dioplos oleh seorang pelaku. Dalam penggerebekan, polisi menemukan sebuah alat sederhana yang digunakan pelaku untuk memindahkan gas LPG bersubsidi 3 kg. AR mengaku menjual gas LPG hasil oplosan ke sejumlah toko sesuai dengan harga di pasaran. Ironisnya, pelaku belajar cara mengoplos isi tabung gas 3 kg melalui media sosial. Untuk satu tabung gas 15 kg, pelaku memperoleh keuntungan hingga Rp100.000. Penyalahgunaan daripada tabung gas 3 kg subsidi yang mana dioplos ke tabung gas non-subsidi. Usai penggerebekan, polisi langsung mengamankan seorang pelaku bersama barang bukti 126 tabung gas ke Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Aidus melaporkan.
Pemirsa, Polda Metro Jaya menemukan 2 orang hilang dalam unjuk rasa berujung ricuh pada Agustus lalu. 2 orang tersebut ditemukan menjadi nelayan di Kalimantan Tengah dan jualan mainan di Malang, Jawa Timur. Polda Metro Jaya menemukan 2 dari 4 orang yang disebut hilang dalam kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Polisi Ade Ari menyebut 2 orang tersebut adalah Bima Permana Putra dan Eko Purnomo. Bima ditemukan di Malang, sementara Eko ditemukan di Kalimantan Tengah. Berkat dukungan masyarakat serta kerja keras tim di lapangan, 2 dari 4 orang hilang yang dilaporkan telah berhasil ditemukan, yaitu Saudara Bima Permana Putra, ditemukan oleh tim di Malang beberapa hari yang lalu, dan Saudara Eko Purnomo ditemukan oleh tim di Kalimantan Tengah. Saat ini keduanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik. Brigjen Ade Ari juga menjelaskan Eko ditemukan di Kalimantan Tengah dan beralih profesi menjadi nelayan, sementara Bima tengah berjualan mainan di Malang, Jawa Timur. Eko dan Bima meminta maaf karena telah membuat orang tua mereka khawatir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. MNC Digital Entertainment Tbk dengan kode emiten MSIN menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB di iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut, perseroan mendapatkan persetujuan pemegang saham independen untuk melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement maksimal 10% dari total saham. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, para pemegang saham independen PT MNC Digital Entertainment Tbk dengan kode emiten MSIN menyetujui rencana perseroan untuk melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Perseroan berencana melakukan penambahan modal dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 6,07 miliar saham baru atau setara dengan 10% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Dana hasil private placement nantinya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan dan menjadi cadangan modal kerja. Penerbitan saham baru melalui PMTH MEDD tersebut dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap dengan harga dan persyaratan yang akan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di bidang pasar modal. Rapat umum pemegang saham luar biasa PT MNC Digital Entertainment Tbk juga resmi menetapkan perubahan susunan pengurus perseroan. Pemegang saham menyepakati pengangkatan Angela Tanusudibyo sebagai Direktur Utama MSIN. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, polisi Israel menghancurkan 40 rumah Palestina di desa Arab Al-Sir di Gurun Negev. Peristiwa ini memicu bentrokan dengan penduduk yang mencoba melawan operasi tersebut. Polisi Israel menembakkan gas air mata dan granat kejut ke arah kerumunan demonstran Arab. Petugas juga menyerang demonstran dan membakar rumah yang memicu bentrokan. Akibat peristiwa ini sejumlah orang terluka dan lainnya ditangkap polisi Zionis. Penjajah Israel tidak mengakui 40 desa yang dihuni 55.000 orang Badui Palestina di Gurun Negev. Ada sekitar 1,6 juta orang Arab di Israel yang mencakup sekitar 20% dari populasi negara tersebut. Pasca Israel melancarkan serangan darat besar-besaran, ribuan keluarga Palestina mengungsi dari kota Gaza membawa harta benda yang masih tersisa. Ribuan keluarga meninggalkan kota Gaza pada hari Selasa saat tentara Israel mengkonfirmasi operasi darat baru yang besar. Bersama anggota keluarga yang masih tersisa, warga meninggalkan Gaza dengan kendaraan atau gerobak dengan harapan mendapat sedikit keamanan di tengah meningkatnya serangan udara Israel di seluruh Gaza. كثير نزحت من غزة على خان يونس، من خان يونس على رفح، من رفح على رجعت عنها خان يونس، من
من خان يونس لدير البلاح ويما رجعنا تاني على غزة. Sebelumnya, tentara Israel mengumumkan dimulainya operasi kereta perang Gideon II. Jubir IDF menyatakan bahwa tujuan operasi ini adalah untuk membebaskan para sandera dan mengusir Hamas dari kota Gaza. Perdana Menteri Spanyol mendesak agar Israel tidak diikutsertakan dalam ajang olahraga internasional. Desakan tersebut atas serangan Israel di Gaza. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyerukan agar Israel dilarang berpartisipasi dalam kompetisi olahraga internasional. Pernyataan Sanchez muncul setelah balap sepeda La Vuelta dibatalkan di tengah-tengah acara penutup setelah pengunjuk rasa pro-Palestina menyerbu arena balap. Para demonstran memprotes keikutsertaan Israel Premier Teh menuntut penangguhan tim tersebut karena perang yang sedang berlangsung di Gaza. Y creo que el debate que se ha abierto aquí a propósito de lo sucedido ayer en Madrid, en España, debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo. Ya está, de hecho, sucediendo en algunas otras partes del mundo, ¿no? Hemos visto cómo gobiernos europeos están diciendo que mientras dure la barbarie, Israel no puede utilizar cualquier plataforma internacional para blanquear su presencia. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. La Vuelta telah menyaksikan serangkaian protes selama seminggu terakhir dengan demonstran pro-Palestina mengganggu beberapa tahap perlombaan untuk menuntut penangguhan partisipasi Israel Premier Teh atas perang yang sedang berlangsung di Gaza. Tahap akhir di Madrid ditangguhkan sekitar 56 km dari garis finish setelah pengunjuk rasa pro-Palestina memblokir sebagian rute yang menyebabkan bentrokan dengan polisi. Sebelumnya pada hari itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez memuji para pengunjuk rasa pro-Palestina yang mengganggu balap sepeda minggu lalu dengan mengatakan ia mengagumi mereka yang bergerak untuk tujuan yang benar. Roni Ardiansyah disambut meriah para siswa dan sesama guru saat tiba di SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan. Mereka berbaris dan bersorak riang gembira saat kendaraan yang ditumpangi Roni masuk sekolah. Jadi saya dengan beberapa kembali tidak lain tujuan Bapak untuk kalian lebih enak lagi, lebih luar biasa, dan pastinya tunjukkan bahwa Anda adalah anak-anak yang luar biasa. Roni Ardiansyah kembali diposisikan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan. Setelah viral dimutasi gara-gara menegur anak kepala daerah setempat yang membawa mobil sendiri ke sekolah. Tidak hanya para siswa yang senang, petugas keamanan Ageng Wintoro ikut senang karena dapat kembali bekerja di sekolah. Senang karena SMP 1 ini seperti rumahku sendiri. Anak-anak, saya merasa bahagia. Terima kasih atas bantuannya Bapak Ibu yang telah memberikan support. Terima kasih Pak Arlan yang telah memberi kepercayaan di SMP 1 lagi. Para siswa tak menduga kepala sekolah yang sebelumnya sudah melakukan serah terima jabatan untuk diganti dapat kembali memimpin SMP Negeri 1 Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan.
Pemirsa, video Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri saat sedang marah di ruang Setda Kabupaten Pidijaya beredar luas di masyarakat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik, Hasan sempat membantingkan mikrofon, memukul meja dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN. Sebuah video yang memperlihatkan Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri saat sedang marah beredar luas di masyarakat. Video tersebut menuai sorotan publik. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik, Hasan sempat membantingkan mikrofon, memukul meja dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN. Hasan Basri menyebut luapan emosi yang terekam kamera bukan tanpa alasan. Ia ingin para tenaga kerja honorer yang telah mengabdi belasan tahun bisa mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintah. Harapan kita semoga Sekda, asisten dan BKPSM berupaya supaya mereka ini bisa lolos semuanya menjadi P3K paruh waktu. Itu harapan kita. Dalam rapat tersebut, beberapa pejabat lain turut hadir, di antaranya Sekretaris Daerah Munawar Ibrahim, Kepala Inspektorat Jamia, serta Kabid BKSDM Fuad Ansari. Dari Pidijaya, Aceh, Jamal Pangwa melaporkan. Seekor buaya muara berontak saat dievakuasi tim BPBD Kota Surabaya di kolam sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur. Diduga buaya tidak makan selama 1 bulan dan ditinggal pemiliknya. Petugas BPBD Kota Surabaya mengevakuasi seekor buaya muara di kolam sebuah rumah di kawasan perumahan Sakuran Regensi, Surabaya. Saat dievakuasi, buaya muara sepanjang 1,5 meter ini sempat berontak. Diduga buaya agresif karena kelaparan setelah 1 bulan tidak diberi makan. Penghuni rumah mengaku kaget saat bersih-bersih menemukan buaya. Antara takut, penghuni kontrakan meminta bantuan BPBD Kota Surabaya untuk mengevakuasi buaya. Rencananya, penghuni kontrakan akan pindah rumah. Saya takut sih sebenarnya untuk melihatnya. Yang melaporkan siapa, Pak? Saya. Nah, itu alasannya apa kayak melaporkan? Ya pas beres-beres ada buaya gitu. Oh, kaget ya? Itu keluar kolam atau di dalam kolam? Di dalam kolam. Di dalam kolam masiannya. Awal-awal memang sempat berontak karena tidak terpelihara ya. Sudah beberapa hari tidak dikasih makan juga. Airnya belum juga sempat kering. Jadi mungkin sempat berontak juga. BKSDA. Oh, ini tadi dievakuasi dari dalam kolam atau? Dalam kolam. Kalau kolam sekitar 1 kali 3 meteran. Tidak terawat ini, Pak ya? Tidak terawat, airnya sampai kering. Buaya muara sepanjang 1,5 meter dibawa ke kantor BPBD Surabaya dan berkoordinasi dengan BKSDA untuk dilakukan pemeliharaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Pemirsa, tidak terima ditegur usai bersenggolan saat berkendara. Seorang pria memukul 2 pengendara motor di Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Warga yang geram mendengar aksi pemukulan oleh Bang Jago menggeruduk rumah pelaku. Warga menggeruduk rumah seorang pria inisial PH di Ciriung, Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Aksi ini terjadi setelah PH memukuli 2 pengendara motor. Polisi pun mengamankan PH yang nyaris diamuk warga saat hendak dibawa ke Polsek Cibinong. Kejadian bermula ketika PH bersenggolan dengan korban cewek yang sama-sama mengendarai motor di Jalan Raya Ciriung, Kecamatan Cibinong, Bogor. Korban sempat menegur dan didengar PH. Tak disangka, PH putar balik lalu memukul korban cewek. Tidak berhenti di situ, aksi bak jagoan berlanjut ke pengendara motor lainnya. Korban HP yang berusaha melerai juga dipukul pelaku. Pelaku telah diamankan di Polsek Cibinong, Bogor. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa rekaman kamera pengawas dan 1 unit motor milik pelaku. Merasa nggak enak ya diteriakin sama inisial Pak JW ini, terus pelaku balik.
baik, terus menanyakan kenapa pakai teriak segala gitu. Mungkin belum sempat jawab apa-apa, langsung melakukan pemukulan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis yakni pasal 351 dan pasal 352 tentang penganiayaan berat dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun kurungan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Geram dengan maraknya aksi tawuran dua kelompok pelajar warga di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor langsung menghadang dan membubarkan dengan menggunakan bambu. Saat dibubarkan, para pelaku tawuran pun kocar-kacir hingga berjatuhan dari sepeda motor. Aksi tawuran dua kelompok remaja saling serang di Jalan Kampung Kubang, Desa Jatisari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terekam CCTV. Warga yang geram dengan maraknya aksi tawuran langsung mengadang dan membubarkannya dengan menggunakan bambu hingga dua orang pelajar terjatuh dan meninggalkan sepeda motornya. Selain itu, warga juga mengamankan senjata tajam celurit yang digunakan saat tawuran. Beruntung, aksi tawuran dua kelompok pelajar tersebut tak berlangsung lama. Aksi tawuran diketahui kerap terjadi saat jam pulang sekolah hingga membuat resah warga sekitar. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah rumah dan merusak 3 lainnya di Cempaka Putih, Jakarta. Kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. Bang, Jaya 65 Cempaka Putih Barat, RT 5 RW 5 Bang, titik kenal Mardani Gang Bengkel dekat Puskesmas. Kebakaran melanda rumah tinggal di kawasan Jalan Mardani Raya, RT 05 RW 05, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Warga pun langsung berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran ini menghanguskan sebuah rumah dan seisinya, termasuk sepeda motor yang terparkir di halaman. 3 rumah lain turut terdampak kebakaran yang diduga berasal dari korsleting listrik. Pasca kebakaran, listrik di lokasi terpaksa diputus pihak PLN. Sementara penghuni rumah mengungsi di rumah kerabat mereka. Ada di kamar saya, bisa dilihat di atas itu saya telepon istri saya, tiba-tiba istri saya bilang kebakaran, atau saya langsung pulang. Sesampai di masjid, gak jauh dari lokasi TKP, itu api udah besar. Yang punya rumah sedang tertidur, lalu tiba-tiba dengar meleduk gitu dari listrik ya. Nah mereka lari tiba-tiba udah terbakar banyak, jadi warga udah pada kumpul juga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian diperkirakan mencapai 250 juta rupiah. Di Jakarta, Dilami Aulia, Ade Supriyatna melaporkan.